bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi strategi perlawanan Indonesia terhadap tirani Jepang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nafri Yusuf. Saya Lianti Karen. Saya Sifang Grani Bintan. Adapun bentuk strategi perlawanan Indonesia terhadap tirani Jepang, yang pertama adalah rencana, yang kedua adalah bentuk perlawanan, dan yang ketiga adalah rancangan. Rancangan yang dilakukan adalah gerakan bawah tanah yang dilakukan secara diam-diam. Yang kedua adalah melakukan sabotase atau mengambil semua yang dibuat oleh penjajah Jepang. Yang ketiga adalah menolak Romusa atau menolak kerja paksa. Strategi perlawanan Indonesia terhadap tirani Jepang selama pendudukan Jepang dapat dilihat dalam beberapa bentuk perjuangan yang dilakukan oleh berbagai kelompok rakyat Indonesia, baik yang terorganisir dalam organisasi maupun dalam bentuk perlawanan rakyat biasa. Beberapa strategi utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlawanan militer. Yang kedua, perlawanan politik dan diplomasi. Yang ketiga, perlawanan rakyat. Yang keempat, melalui pendidikan dan propaganda. Yang kelima, perlawanan dalam bidang ekonomi. Yang keenam, peran tokoh pergerakan kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan strategi utama yang telah diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah perlawanan militer, yang dimana perlawanan militer meskipun perlawanan secara langsung terhadap kekuatan militer Belanda relatif terbatas, ada beberapa kelompok yang melakukan perlawanan bersenjata seperti perlawanan dari kelompok pemuda, tokoh-tokoh penggerak, dan laskar-laskar yang terbentuk secara spontan di berbagai daerah. Yang kedua adalah perlawanan politik diplomasi. Organisasial dan politik, Jepang memanfaatkan peran ini sebagai organisasi Indonesia untuk mengontrol masyarakat. Namun, banyak organisasi tersebut seperti Partai Indonesia dan organisasi lain yang sebelumnya aktif dalam pergerakan kemerdekaan seperti Budi Utomo secara langsung merencanakan diam-diam kemerdekaan Indonesia dan memanfaatkan situasi ini untuk mempersiapkan diri untuk melawan lebih besar setelah Jepang melemah. Yang ketiga, perlawanan rakyat. Banyak kelompok rakyat yang menentang kebijakan Jepang dengan cara gerakan bawah tanah. Sebagai contoh, gerakan seperti gerakan A3, Jepang Indonesia, Jepang Sekutu yang dibentuk oleh Jepang. Kemudian disusun oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap Jepang. 4 ada perlawanan melalui pendidikan dan propaganda. Meskipun Jepang mengontrol sistem pendidikan di Indonesia, banyak tokoh-tokoh penggerak yang tetap mengajarkan ideologi kemerdekaan secara tersembunyi. Para pelajar dan mahasiswa terlibat dalam penyebaran ide-ide nasionalisme melalui beberapa media yang ada, meskipun berada di bawah pengawasan Jepang. 5 adalah perlawanan dalam bidang ekonomi. Kebijakan Jepang membangun kegiatan kerja paksa dan Romusa membuat penderitaan besar bagi rakyat Indonesia, yang membuat rakyat Indonesia melarikan diri dan bergabung dalam perlawanan untuk melawan Jepang. Lalu yang keenam adalah peran tokoh penggerak kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang berperan penting seperti Soekarno, Hatta, dan Sudirman, walaupun dalam tekanan, mereka tetap menjaga semangat nasionalisme dan bekerja keras untuk kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang seperti diplomasi dan lain-lainnya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata dari kami. Terima kasih.